Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar untuk hari ini edisi hari Senin 2 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 22 Mei 2023. Dan mendengar di manapun Anda berada, kita bersama di pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Hadir bersama Anda hingga nanti jam 10 pagi. Dan tentu Anda nanti juga dapat bergabung baik di telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Atau Anda juga bisa komen di live YouTube kami di YouTube dan juga di Facebook di 102,2 Persada FM. Tentu Anda nanti bisa meninggalkan komennya ya untuk diskusi di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah telah siap narasumber di kesempatan pagi hari ini melalui aplikasi Zoom ya sudah siap di pagi hari ini. Kalau Anda menyimak YouTube tentu Anda sudah bisa melihat wajahnya ya. Beliau adalah Mahdavikia ya, Mas Mahdavikia Darmawan, seorang aktivis dan juga juara 1 mahasiswa berprestasi UNS tahun 2023. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahdavikia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Miftah. Selamat pagi juga. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Mas Miftah? Sehat juga ini insya Allah ya. Siap untuk bersama saudara-saudara kita semuanya berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, Mas Mahdavikia ini. Panggilannya apa ini, Mas? Mahda, Davi atau Kia? Biasa dipanggil Davi. Oh, Davi. Oh ya, lebih akrab dipanggil Davi ya. Mas Davi. Oh ya, lebih enak kayaknya. Namanya agak sulit ini, Mahdavikia. Wah, ini untuk mengeja agak susah juga ini. Mas Davi ya, lebih akrab Mas Davi aja. Tema kita Mas Davi pagi hari ini tentang Harkitnas tahun 2022 ya, Hari Kebangkitan Nasional, dan kita akan coba lebih mengkerucut petani muda bergerak inovasi. Nah ini apakah Mas Davi ini jurusan pertanian atau bagaimana ini? Kebetulan saya saat ini aktif di jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi memang backgroundnya adalah pertanian. Pertanian ya, di Fakultas Pertanian jurusan agribisnis begitu. Ya, Mas Davi ini termasuk mahasiswa berprestasi tahun 2023 ya di UNS, juara 1 begitu ya. Ini tentang betul apa? Sekali, tentang apa Mas Davi ini? Kalau mahasiswa berprestasi itu lebih kepada penjaringan mahasiswa-mahasiswa yang telah memiliki prestasi begitu, karena di dalam penilaian dari mahasiswa berprestasi kami ada penilaian capaian unggulan di mana prestasi yang selama ini kita kumpulkan, lalu ada penilaian gagasan kreatif yang mana kita harus menyelesaikan masalah di sekitar kita, sama penilaian dalam bidang bahasa Inggris. Jadi memang ada 3 komponen dalam penilaian mahasiswa berprestasi. Salah satunya nanti atau beberapa nanti bisa dibedah di sini ya Mas Davi ya. Ide-ide kreatifnya, kemudian prestasi-prestasinya bisa dibagikan ke pendengar semuanya atau pemirsa saat ini nih Mas Davi begitu. Mas Davi saat ini semester berapa ini? Untuk saat ini di semester 6 atau tahun ketiga. Semester 6 ya. Berarti sebentar lagi lah ya skripsinya. Mudah-mudahan. Atau sudah mulai mengerjakan atau bahkan mungkin sudah hampir selesai, gimana Mas Davi? Untuk skripsi memang kalau di semester 6 kita masih perlu
kelas-kelas karena memang mata kuliahnya belum selesai sehingga semester 6 ini belum mulai, tapi udah ada gambaran judul untuk skripsinya nanti. Oh, nah kalau sudah ada gambaran judul ini biasanya nanti akan lebih cepat ini. Akan lebih cepat, kemudian lebih mudah ya biasanya ya. Gitu. Mas Davi, ini berkaitan dengan petani muda bergerak berinovasi ini. Apa ini yang mungkin barangkali bisa disampaikan ke pendengar semuanya tentang tema yang coba kita angkat di pagi hari ini, Mas Davi? Apa ini ide kreatifnya Mas Davi? Oke, kita mulai mungkin dari permasalahan di sekitar kita aja dulu ya Mas. Ya, betul. Petani di Indonesia itu kan rata-rata petani yang telah berusia lanjut begitu. Jarang sekali kita menemukan petani yang masih muda, yang masih milenial bisa berkarya banyak dan lain yang milenial dan lain sebagainya. Kita jarang sekali menemukannya. Nah, berangkat dari situ kami melihat bahwa petani yang perlu regenerasi petani. Salah satu hal yang diregenerasi dari kami adalah penggunaan teknologi pertanian. Misalkan kami menciptakan alat yang namanya soil station, di mana alat itu berupa sensor tanah yang bisa mengukur kadar pH tanah, NPK, yang tanpa ada ke laboratorium kita sudah cukup bisa melihat kandungan tanah melalui sensor itu dan nantinya akan ditransferkan melalui HP seperti itu. Oh iya. Jadi alatnya ini yang istilahnya merakit dan sebagainya ini teman-teman Mas Davi sendiri atau bagaimana ini? Betul, karena saat ini kalau berbicara dari backgroundnya memang aktif di sebuah startup namanya Iotanik, di mana Iotanik ini salah satu produknya memang soil station itu, dan di sana memang saya menjadi project leader di bagian divisi project officer, dan memang di sini kita merancang bersama begitu. Alatnya kami buat sendiri, komponen-komponennya, tetapi komponennya kita beli dari luar, tapi alatnya kita rancang sendiri, aplikasinya juga kita rancang sendiri seperti itu. Oh gitu ya, Iotanik gitu ya? Iya betul, Iotanik. Tulisannya IoT Anik C. Oh iya ya, apa istilahnya bahasa Inggris itu ya? Iya betul. Ya. Dan itu sudah digunakan umum atau masih sebatas penelitian dan sebagainya begitu untuk diterapkan nantinya begitu atau bagaimana Mas? Kalau untuk saat ini alatnya sudah siap untuk launching, tetapi untuk saat ini kita memang pilot project dulu di Kabupaten Sukoharjo di Desa Cabean bersama dengan kelompok tani mitra kita. Lalu memang alatnya ini sudah beberapa kali kita ajukan begitu. Kemarin memang mendapat dukungan dari UNS melalui Semesta, itu sebuah program inkubasi untuk startup mahasiswa. Lalu kita juga mencoba juga di Gama Innovation Hub dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita memang banyak kerjasama sekarang, kita membangun partnership, salah satunya juga dengan Solo Technopark. Oh ya, jadi tentu harus ada dukungan yang lain juga ya untuk menerapkan apa yang menjadi ide kreatif Mas Davi dan teman-teman begitu ya. Ini tentu ada kelompok juga ya dari yang dilakukan oleh Mas Davi ini, atau mungkin Mas Davi bekerjasama misalkan dari UNS saja, ini ada berapa tim gitu? Kalau di dalam internalnya sebenarnya seluruhnya adalah mahasiswa. Jadi kita ada berdelapan ya. 7-nya dari sekolah vokasi atau diploma dan satunya saya dari sarjana begitu. Dan memang saya tugasnya di sini sebagai business development. Kita mengembangkan atau istilahnya research and development dari sebuah produk kita, dan juga bagaimana cara kita penetrasi kepada para petani, sehingga itu tadi kita kembali ke temanya, petani milenial bisa berinovasi untuk petani yang lebih baik di masa depan gitu. Iya, tepat sekali tema pagi hari ini ya, petani muda bergerak berinovasi. Cuman yang menjadi pertanyaan ini kan barangkali ya, ini terkaan saya begitu ya, barangkali ini petani-petani saat ini, apalagi yang muda yang memang sekolahnya, kuliahnya tidak di jurusan atau di fakultas pertanian, apakah ada yang tertarik dengan pertanian, Mas Davi? Atau barangkali
Karena bisa jadi kuliah di pertanian mungkin sudah diniatkan dari awal. Saya pengen kuliah di pertanian begitu. Nah, kemudian mengembangkan pertanian ke depannya begitu. Tapi sebagian ada juga yang barangkali kuliah di pertanian tapi ada ya semacam ini arahan orang tua begitu. Atau keblasok juga. Mungkin bisa ada gitu. Nah, ini pada Mas Davi gimana? Wah, ini pertanyaan yang sama juga saat saya lomba Pilmapres kemarin, mahasiswa berprestasi. Pertanyaan juga sama, bagaimana ini. Jadi kalau saya sendiri memang awalnya saya ingin menjadi profesi yang intinya mengabdi kepada masyarakat. Yang pertama pilihannya adalah kedokteran karena memang ingin mengabdi di bidang kesehatan. Lalu yang kedua adalah pilihannya pertanian. Orang tua benar-benar tidak ada intervensi untuk pemilihan jurusan ini dan memang itu pure dari keinginan saya, dan qadarullah-nya diangkat atau dapatnya di agribisnis pertanian. Jadi memang sudah masuk di pertanian, jadi memang harus istilahnya maksimal di sini, all out gitu. Iya betul. Jadi memang berinovasi di sini begitu. Ya. Kemudian ada sebagian barangkali generasi muda saat ini begitu, ada yang dengan pertanian ini, pertanian ya enggak kotor begitu. ini bagaimana kalau orang-orang yang menganggap semacam ini, Mas, untuk membuka wacana generasi muda untuk tertarik ke dunia pertanian ini, apa yang Mas Davi sarankan gitu? Memang kalau kita bicara tentang pertanian zaman dulu, memang pertanian itu kotor, panas, dengan kemiskinan, gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang teman-teman, kalau di bidang pertanian itu prospeknya sangat besar. Kita tahu bahwa semua produk pangan kita itu dihasilkan dari pertanian. Kalau kita berkaca dari dunia barat atau di lumbung-lumbung pertanian di Asia, memang mereka sudah menggunakan teknologi-teknologi semisal drone atau conveyor atau helikopter dan lain sebagainya. Nah, kedepannya di Indonesia akan seperti itu juga, akan menggunakan banyak teknologi pertanian, sehingga pertanian sekarang nggak harus kotor-kotor, nggak harus panas-panas gitu. Salah satu yang sudah menjadi pilot project begitu adalah greenhouse yang banyak dibangun, kan saat ini banyak dibangun greenhouse yang tidak perlu panas, tapi hasil dari pertaniannya itu juga bagus, juga bisa diekspor dan mendapatkan banyak keuntungan juga kalau bisa dikembangkan lebih bagus. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalkan masuk di bidang pertanian, karena pertanian sekarang sudah jauh lebih maju, menggunakan banyak teknologi begitu. Tapi sebagian kalau Mas Davi sendiri ini rumahnya di mana ini, Mas Davi? Kalau saya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Oh, Madiun, Jawa Timur. Kemudian di rumah adakah lahan begitu untuk barangkali untuk pertanian, orang tuanya dan sebagainya begitu, Mas Davi? Kalau di Madiun sini lebih kepada Tegal, karena orang tua punya semacam kebun begitu, yang ditanami beberapa hortikultura. Tetapi kalau saat ini karena memang banyak kegiatannya di Solo, kami kemarin ada beberapa kerjasama juga di salah satunya di Klaten. Saya mengolah lahan padi yang terkenal itu padi Rojo Lele dari Klaten itu, kami mengolahnya dalam satu masa tanam. Jadi memang walaupun di rumah ataupun di kampus, kita juga harus berkecimpung di dunia pertanian. Dan itu Mas Davi juga turun langsung gitu maksudnya ya, dalam satu masa panen itu? Iya, jadi kita memang ada sebuah kelompok begitu ya, atau sebuah tim yang memang dikhususkan untuk mengolah sebuah lahan. Jadi memang dari kampus sudah disewakan sebuah lahan ini, jadi ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengolah lahan itu, betul, bagus. Sampai nanti masa panen begitu. Kemarin sudah panen di bulan, kalau nggak salah di bulan Januari itu kita panen beras sekitar 15 ton begitu. 15 ton itu dengan lahan berapa? Lahannya kita kemarin nggak banyak. Kita kalau orang Jawa itu bilangnya setengah kotak. Saya nggak tahu kalau kira-kira berapa meter. Setengah kotak atau setengah patok? Maksudnya setengah patok mungkin ya? Iya. Setengah patok. Tinggal patokannya kalau di sana mungkin 4.000 meter atau 3.000, berarti kan kalau setengahnya hampir 1.500 atau 2.000 berarti ya. 15 ton ya? Iya, sekitar
sekitar 2.000 meter persegi. Kemudian dari pengelolaan yang Mas Davi lakukan ini, bagaimana apa yang dilakukan dari awal sampai akhir masa panen ini, bagaimana pengelolaan yang dilakukan teman-teman begitu di kelompoknya Mas Davi ini sehingga mendapatkan panen yang baik gitu ya? Jadi memang kalau dari kampus ini mintanya diolah secara organik karena memang lahannya ini di awalnya memang terlalu banyak zat-zat kimia yang sudah masuk. Jadi memang kita diminta untuk mengolah lahannya secara organik. Tetapi kalau dalam pertanian tidak bisa langsung diubah menjadi organik 100% gitu. Jadi kita memang bertahap. Untuk kemarin kita menggunakan beberapa pestisida nabati gitu, pestisida organik dari puntung rokok, abu, lalu ada dari cabai, ada dari daun pepaya dan lain sebagainya, itu kita gunakan untuk menjadi pestisida. Lalu untuk pupuknya kita menggunakan pupuk organik, pupuk kompos dari itu sekam padi yang kita busukkan menggunakan cairan pembusuk EM4 yang kita busukkan lalu kita tebar di lahan. Dan memang untuk secara keseluruhan kita belum bisa organik, tetapi sudah sebagian besar kita menggunakan input organik. Dan salah satu hal yang kita terapkan juga dalam teknologinya, kita menggunakan pembajak sawah secara otomatis. Lalu untuk kesehatan lahan, untuk analisis kesehatan lahan dan kerapatan vegetasi, kami menggunakan drone untuk menganalisisnya yang namanya drone NDVI begitu. Jadi memang dikelola dengan apa ya, teknologi kekinian ini ya. Dari mungkin betul, tanamnya harus sesuai dengan milenial ya, begitu ya. Wah, ini apakah juga bisa diterapkan masyarakat umum gitu Mas Davi ya, dengan apa yang Mas Davi lakukan begitu? Seharusnya bisa. Sangat karena bisa ya harusnya. Kalau dihitung secara biaya begitu, pertanian organik itu lebih murah karena kita mengambil bahan-bahannya dari apa yang ada di sekitar kita, seperti misalkan tadi sekam padi yang biasanya tidak dipakai kita bikin sebagai pupuk, lalu kita bikin pestisida nabati dari misalkan abu rokok dan lain sebagainya, itu memang lebih murah kalau saya lihat seperti itu. Oh gitu. Jadi prosesnya ini lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih lama atau sama saja Mas dengan ketika kita menggunakan pupuk kimia misalkan begitu ya. Kalau yang misalkan hanya butuh waktu 3 sampai 4 bulan, apakah ini juga sama seperti itu? Sebenarnya kalau dalam masa tanamnya tetap sama, durasinya kita sama sekitar 100 hari, tetapi hasilnya itu yang kita nantikan itu hasilnya. Jadi kalau memang pakai organik itu hasilnya bulir padinya lebih banyak yang utuh, lalu memang lebih putih susu begitu, dan juga baunya itu lebih harum dibandingkan lebih seger gitu ya. Betul. Kalau dilihat lebih cerah, lebih seger pokoknya gitu. Ini secara fisik ya, secara fisik ini bisa dibedakan ya antara ini hasil dari panen mungkin dengan menggunakan pupuk kimia dan menggunakan pupuk organik, ini sangat-sangat bisa dilihat begitu ya. Betul, karena memang kita mengejarnya yang di situ karena peningkatan kualitas beras dimulai dari penggunaan input organik juga seperti itu. Kalau misalkan ini diterapkan di seluruh pertanian di Indonesia, saya percaya bahwa pertanian kita bakalan menjadi pertanian yang maju di dunia dan menjadi pemimpin pertanian organik. Dan tidak tergantung dengan pupuk kimia yang langka, sulit. Nah, ini yang didapatkan masyarakat ini, khususnya para petani saat ini gitu Mas Davi ya. Artinya tidak ada ketergantungan pupuk kimia yang harus harga berapapun diambil gitu ya untuk pertanian ini. Fenomenanya kan semacam itu Mas Davi di perdesaan begitu, harus daftarnya dari kelompok tani harus demikian. Hanya dengan menggunakan pupuk organik tidak begitu ya. Nah, cuman untuk persiapan ketika kita menggunakan pupuk organik ini bagaimana Mas Davi? Apakah dari awal kita sudah persiapan dulu, misalkan tadi dari sekam, kemudian pupuk organik ini kita sudah siapkan dulu atau bagaimana ini? Nah, memang ini yang menjadi kelemahannya. Kalau kita menggunakan pupuk organik atau input organik itu kita harus mempersiapkan dulu karena memang jarang sekali ada yang jual pupuk organik karena memang itu ada batas kadaluarsa mungkin seperti itu. Dan kalau digunakan terlalu lama nanti
kualitasnya menurun. Nah, ini yang menjadi kelemahan petani kita. Memang dalam proses persiapannya kita perlu untuk mengolah terlebih dahulu pupuknya. Jadi biasanya pada masa tanamnya, pada masa panen di masa musim sebelumnya, kita sudah mempersiapkan untuk musim ke depan. Jadi misalkan kita membuat pupuk cair atau membuat pestisida nabati itu memerlukan proses fermentasi yang tidak sebentar begitu. Jadi pembuatan pupuk organik dari kompos itu kami membutuhkan sekitar waktu 2,5 bulan dari sekam padi yang kering sampai menjadi sekam padi yang siap untuk ditebarkan di sawah. Jadi memang waktunya cukup panjang sehingga ini yang menjadi yang menjadi petani kita yang tidak mau itu seperti itu, karena mereka harus mengolah dulu lalu baru mengaplikasikannya pada lahan. Karena kalau menggunakan kimia mereka hanya tinggal beli lalu tinggal ditabur begitu aja. Kalau menggunakan praktis organik itu kita harus membuat dulu begitu. Ya butuh waktu yang lama. Kalau pupuk kimia ya tinggal beli langsung aplikasikan selesai gitu ya. Tapi kalau di organik ini membutuhkan waktu. Ini belum ada inovasi ya untuk pupuk organik yang lebih cepat praktis untuk digunakan begitu, belum ada Mas Davi. Sehingga para petani ini juga sudah artinya para petani ini juga mulai tertarik dengan menggunakan pupuk organik gitu. belum ya. Untuk inovasi sekarang sepertinya belum ada. Kalau dalam bentuk pupuk yang organik yang dijual belikan secara massal itu belum ada. Tetapi kalau untuk model starter atau bakteri-bakteri yang mempercepat adanya proses pembusukan dari bahan organik itu sudah mulai dijual di pasar-pasar atau di toko-toko pupuk itu sudah ada. Gitu. Berarti itu ya di bakterinya yang lebih mempercepat prosesnya saja begitu. Kalau untuk hasil jadinya ya masih ini ya. Karena memang kalau pupuk organik kan tidak bisa tahan lama ya, kadaluarsanya juga ada batasnya begitu dibanding dengan yang pupuk kimia ini Mas Davi ya. Betul Mas Miftah. Kemudian kalau untuk pertanian yang dilakukan oleh Mas Davi dan teman-teman ini, tadi dikatakan masa tanam sampai masa panen antara pupuk kimia dan organik ini sama-sama begitu ya. Nah kemudian yang membedakan ketika proses dari tanam sampai panen tadi dengan menggunakan pupuk kimia dan organik ini, apakah di tengah-tengah perjalanan itu bisa kita bedakan Mas Davi? Atau ya sebenarnya sama saja begitu? Karena kan ada yang ini jual beras organik, ini jual beras tidak organik tadi. Ini yang membedakan itu di prosesnya dan sebagainya, atau bagaimana ini Mas Davi? Salah satunya juga di dalam proses secara keseluruhan memang berbeda prosesnya. Kalau di dalam pertanian organik, kalau kita melihat di sawah pertanian organik itu bisa dilihat cirinya adalah selalu lebih banyak gulmanya. Karena memang pertanian organik kan banyak unsur hara yang masuk sehingga pestisida yang digunakan juga akan diturunkan sehingga gulmanya lebih cepat tumbuh begitu. Itu yang menjadi salah satu ciri dari sawah organik. Tetapi belum tentu kalau sawah banyak gulmanya itu adalah sawah organik karena bisa saja petaninya memang lagi tidak mencabuti gulma dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam sebuah keseluruhan saya pikir kalau di dalam organik memang tidak bisa dilihat secara kasat mata untuk pertanian organik, tapi nanti ketika hasilnya kalau dibandingkan antara beras organik dan juga beras yang biasa itu kita bisa melihat dari segi warna, segi bau atau wangi, lalu segi bulir itu yang lebih banyak yang utuhnya dibanding bulir yang pecah dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat kalau sudah jadi produk hasil akhirnya seperti itu. Termasuk apakah juga tahan lama juga kalau beras organik ini Mas Davi dibandingkan dengan yang kimia? Kalau untuk tahan lama sebenarnya tidak ada perbedaan antara beras organik dengan kimia, karena tahan lamanya sebuah beras itu ditentukan oleh kadar air di dalamnya. Jadi memang saat kadar air setelah penyelepan atau penggilingan itu harus di bawah 5%, itu untuk menjaga ketahanan. Jadi memang tidak ada perbedaan antara organik
maupun yang biasa begitu untuk daya segi tahannya. Dari segi tahan ya hampir sama ya. Hanya kalau warna ketika sama-sama panen ini lebih cerah, bisa jadi lebih seger, kemudian lebih lebih nikmat nantinya ketika dinikmati gitu ya. Betul. Lebih kalau pulen. dimasak biasanya lebih pulen. Lebih pulen. Apalagi rojo lele ya, wah pulen sekali itu. Makan nasi aja enak kayaknya gitu. Tanpa harus lauknya ya hanya sedikit saja. Nasinya kalau makan ini nasinya saja sudah enak, ini nafsu makannya juga akan lebih tinggi ini biasanya. Iya. Kemudian ide kreatif apa lagi yang dilakukan teman-teman ini Mas Davi di dunia pertanian gitu? Di samping tadi menggunakan teknologi kekinian begitu. Sekarang itu petani tidak harus kotor ya. Petani tidak harus langsung turun nyemplung gitu ya ke lahan pertanian untuk mengolahnya, tapi dengan menggunakan teknologi kekinian. Apalagi nih Mas Davi? Kalau dalam sisi pertanian mungkin yang kami tonjolkan saat ini memang seperti itu. Jadi memang teknologi, tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga menggunakan yang namanya aplikasi begitu untuk memantau cuaca, untuk memantau angin dan juga hujan di lokasi pertanian itu. Jadi petani tanpa melihat dari lahannya secara langsung, hanya melihat dari aplikasi sudah tahu kira-kira di lahan ini kapan terjadi turun hujan, kapan terjadi kekeringan, sehingga mereka bisa mengukur kapan kira-kira akan ada irigasi, kapan harus diesel air dan lain sebagainya. Itu saat ini kita kembangkan. Jadi bisa merencanakan gitu ya. Oh ini harus tanam padi misalkan. Kalau nanti musim kemarau, nanti mungkin tanamnya ini dan sebagainya begitu, bisa direncanakan Mas Davi gitu ya. Betul, selain itu juga bisa merencanakan kapan petani itu harus melakukan pengairan. Karena petani kita kan rata-rata menggunakan pengairan diesel, dan kalau kita merujuk pada testimoni petani, rata-rata airnya itu kalau tidak diukur dengan baik itu banyak air yang terbuang dari lahan sawahnya, sehingga menjadi dari aplikasi ini mereka bisa mengukur kapan kira-kira pengairan yang tepat sehingga memang airnya itu bisa masuk semua ke dalam lahannya dan mereka akan tidak terlalu rugi atau tidak terlalu terbebani dari pembelian atau penyewaan dari dieselnya itu, sehingga kita lebih efisien dalam proses pertanian seperti itu. Ya, biasanya kan kalau petani ini bisa dikatakan ketika masa mungkin mulai dari panen sampai dari tanam sampai panen ini kalau bahasa Jawanya ini bakbuk tidak tidak bati ya, tidak untung gitu di pertanian ini, termasuk salah satunya kan di segi perencanaan ini Mas Davi ya, berarti pengaruhnya. Betul. Yeah. Karena petani tua, kalau mohon maaf ini, kalau petani sekarang itu lebih kepada ilmu-ilmu yang diwariskan turun-temurun dari bapak ibu begitu. Dulu jadi, kalau gini ya gitu. Iya betul. Dulu bapak saya diajarkan seperti ini, ya saya seperti ini. Tapi nggak ada dasarnya. Kenapa memilih metode seperti ini? Kenapa memilih bibit yang seperti ini dan lain sebagainya, itu tidak berdasar, sehingga mindset itu harus dirubah. Segala keputusan dalam bentuk pertanian itu harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga memang ada dasar acuannya, sehingga ketika pemilihan keputusan itu dapat menghasilkan keuntungan bagi pertanian. Jadi tidak asal-asalan. Ya, termasuk barangkali awal dari pemilihan benih misalkan. Ada sebagian masyarakat itu benihnya milihnya ya dari hasil panen dulu, ini diambil sebagian, kemudian direndam, kemudian dijadikan bibit. Nah, ini kan termasuk faktor juga nanti kekuatan dari padi dan sebagainya dibandingkan dengan beli benih yang sudah jadi dengan kualitas yang sudah ini Mas Davi ya, yang sudah ada penelitiannya begitu ya. Di toko-toko itu kan sudah ada paket-paketnya begitu. Ini termasuk juga dampaknya juga begitu. Betul sekali, karena memang kalau
karena yang sudah ada dijual di toko-toko itu tentunya sudah melewati berbagai penelitian, proses pengembangan dan lain sebagainya yang diawasi juga sama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi kalau petani mau, pasti hasilnya lebih bagus begitu. Pasti sudah bisa dipastikan dibandingkan apabila petani hanya berdasarkan asumsi saja. Pun begitu juga tidak hanya bibit. Kita berbicara tentang pupuk, pemupukan, rata-rata petani di Indonesia itu hanya asumsi. Jadi kalau kita kelompok saya, ini tim saya juga melakukan survei, rata-rata petani di Indonesia itu melakukan pemupukan itu berdasarkan asumsi. Artinya ketika mereka merasa kalau oh ini lahannya butuh pupuk, ya mereka lakukan pemupukan. Oh ini lahannya ini lagi kurang subur nih, dilakukan pemupukan lagi. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu yang kurang itu di unsur hara yang bagian apa, atau di antara unsur 3 makro NPK itu sebenarnya yang kurang itu yang apa, yang harusnya ditambahkan yang itu. Ya jangan sampai yang kurang adalah fosfor, tapi yang ditambahi adalah kalium. Sehingga kaliumnya akan naik terus, sehingga fosfornya tidak bertambah, malah kaliumnya yang overdosisnya. Ini menjadi salah satu masalah yang ada di pertanian Indonesia. Betul sekali, apalagi kadang-kadang ya cuma ikut-ikutan saja. Ini tetangga sudah pada mupuk ini, kita ya udah ini kita mupuk sekalian saja misalkan begitu. Kemudian tetangga-tetangga ini sudah mulai nyebar benih, ya kita juga ikut-ikutan nyebar benih misalkan gitu. Ini gagap semacam ini yang sehingga pengelolaan pertanian juga tidak maju gitu. Ya sama saja gitu. Kadang-kadang malah justru rugi. Sudah waktunya panen, padi sudah ambruk, kemudian roboh semua, kemudian gabuk. Ya ini kan termasuk dampak dari itu Mas Davi ya. Mas Davi, menarik sekali ini Mas Davi perbincangan kita. Namun kita mesti rehat dulu ini Mas Davi ya untuk menghadirkan informasi. Saudara kita semuanya, pendengar di manapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua perbincangan kita dengan Mas Mahdavikia Darmawan, aktivis dan juara 1 mahasiswa berprestasi UNS 2023. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Masih bersama Mas Mahdavikia Darmawan, aktivis dan juara 1 mahasiswa berprestasi UNS tahun 2023. Mas Davi masih tersambung ya di pagi hari ini ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita hingga nanti jam 10 pagi ini Mas Davi. Berkaitan dengan petani muda. Petani muda bergerak berinovasi ini. Mas Davi, kalau mencoba mengubah mindset petani ini, identiknya ya orang-orang dulu. Petani itu ya wong-wong tua gitu ya. Kemudian mengubah mindset ya, sekarang ini petani harus muda, kemudian lebih smart, kemudian lebih teknologi bisa dikembangkan di dunia pertanian. Ini bagaimana mengubah mindset itu Mas Davi menurutnya? Kalau dari saya mungkin pengubahan mindset ini nggak bisa dilakukan secara sendiri ya, artinya memang perlu dukungan dari para pemerintah begitu, dan juga dukungan juga dari para orang-orang di sekitar. Jadi memang pengubahan mindset ini kalau terkait dengan pertanian yang miskin atau kotor, panas-panasan, itu harus dimulai dari pengubahan mindset orang-orang di sekitar. Artinya jangan memandang rendah profesi petani, karena profesi petani itu adalah yang menyediakan pangan bagi negeri ini. Lalu kalau sudah mindsetnya sudah diatur, harus ada dukungan juga dari pemerintah. Jadi pemerintah juga harus melihat terkait dengan kesejahteraan para petani. Jangan sampai yang disejahterakan hanya pegawai-pegawai. Petani yang menjadi tulang punggung pangan nasional juga harus dilihat atau diperhatikan kesejahteraannya seperti itu. Ya sebenarnya petani ini kan mereka orang-orang kaya gitu loh. Artinya mereka sebenarnya sudah punya lahan yang begitu luasnya untuk dikelola, untuk diolah. Ini kan sebenarnya sudah menjadi modal bahwa sebenarnya
mereka itu lebih lah dibandingkan orang-orang yang tidak punya lahan, kemudian pengen menjadi petani tapi tidak punya lahan. Ini bagaimana Mas ini kalian semacam ini? Tidak punya lahan, sebenarnya punya semangat tapi ya nggak punya lahan untuk dikelola. Ini bagaimana? Wah, kalau sekarang sepertinya banyak sekali ya lahan-lahan petani yang disewakan. Kalau kita di dalam pertanian kita tahu namanya petani penyakap atau petani penyewa. Itu artinya petani yang tidak punya lahan sebenarnya dia, tetapi dia menggarapkan lahan milik orang lain. Biasanya milik para petani yang sudah sepuh atau petani-petani yang memang sudah tidak ada yang melanjutkan pertaniannya. Tapi memang menurut saya memiliki lahan atau tidak itu bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk ingin terjun ke pertanian. Saya sendiri, saya tidak memiliki lahan dalam segi sawah ya, itu tidak memiliki. Tetapi kalau memang sudah bertekad dalam dunia pertanian, pasti ada jalan begitu. Kalau sudah bertekad dan sudah mau begitu, pasti tinggal ngomong begitu di balai pertanian atau di dinas pertanian, nanti akan dicarikan kira-kira tempat mana yang menyediakan pertanian yang penyewa atau penyakap seperti itu, nanti akan disalurkan. Jadi menurut saya tidak menjadi penghalang tidak memiliki lahan itu kalau mau berkecimpung di dunia pertanian. Ya, artinya ada kesempatan begitu untuk itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan kita menjadi petani, meskipun tidak dengan lahan sendiri, kalau dengan hitung-hitungan misalkan, hitung-hitungan ini nanti apakah juga saat ini petani ini petani yang menguntungkan gitu Mas, bisa menghidupi diri dan keluarga ini, apakah bisa semacam itu Mas, kalau menurut Mas Davi? Kalau dalam segi konteksnya ini petani secara luas ya di Indonesia, saya mengatakan bahwa petani sekarang masih merugi, apalagi dengan lahan yang di bawah 2000 meter persegi. Menurut saya itu masih merugi, ya. Karena tidak sebanding biayanya dengan hasilnya. Tetapi kalau petani-petani yang memang memiliki lahan yang besar itu menurut saya sudah untung dan untungnya luar biasa. Yang menjadi titiknya adalah petani itu harus diganti atau harus mau menunggu untuk proses penjualannya. Artinya begini, petani sekarang itu lebih banyak menjual hasil pertaniannya itu kepada tengkulak dengan harga yang lebih murah. Apabila petani mau menunggu 1 atau 2 minggu kemudian yang mau dijualkan kepada para tetangganya atau kepada pasar begitu dengan harga jual yang lebih tinggi, pasti petani akan untung begitu. Nah, petani sekarang rata-rata memang ingin cepat begitu selesai panen, harus ada yang membelinya, dan yang membeli rata-rata adalah tengkulak yang mana itu dengan harga yang lebih rendah. Iya, fenomenanya biasanya kalau belum masa panen ini harga padi ini tinggi, tapi ketika nanti masa panen ini biasanya harga ini langsung anjlok ini Mas Davi. Ini apakah juga menjadi salah satu penyebabnya? Tidak menguntungkannya atau meruginya para petani itu di situ ya. Tidak sabar istilahnya, tapi kan ya mereka pengen mendapatkan hasil secara cepat lah ya, setelah panen ini ya pegang duit ini loh. Bagaimana Mas Davi? Iya, itu jadi salah satu faktor yang menyebabkan petani rugi. Tetapi jangan lupa bahwa keuntungan atau dalam usaha tani itu faktornya ada banyak sekali. Menurut saya itu salah satu faktornya juga ketika harga atau pada saat panen raya itu harga berasnya itu jadi anjlok, itu salah satu faktor kerugian petani. Tapi yang bisa itu kan tidak bisa dihandle oleh petani, tidak bisa diatur oleh petani. Menurut saya yang bisa diatur oleh petani itu ya itu tadi, yang pertama adalah menjualkannya ke pasar, jangan kepada tengkulak. Lalu yang kedua adalah dengan persiapan atau dengan perencanaan pertanian. Ini yang menjadi concernnya. Kalau dengan perencanaan yang baik, dengan metode-metode yang tepat, petani bisa menekan biayanya sehingga biaya yang dikeluarkan itu sedikit, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Menurut saya yang bisa dihandle itu ada 2 faktor itu. Kalau faktor yang lain memang tidak bisa dihandle oleh petani. Ya,
Kalau dari segi perencanaan, praktisnya dari Mas Davi ini seperti apa praktisnya dari perencanaan dari masa masa mungkin menyebar benih sampai masa pemupukan sampai masa panen. Ini sistem perencanaan saran Mas Davi seperti apa, Mas? Kalau dari saya mungkin sistem perencanaannya lebih kepada input-input atau penggunaan pupuk ya. Concernnya adalah penggunaan pupuk karena sebagian besar biaya dalam pertanian itu memang hanya untuk pupuk begitu. Kalau petani itu tahu ilmunya tentang pemupukan, tahu kondisi lahannya yang seperti tadi saya bilang, sebenarnya petani itu sebenarnya lahan itu membutuhkan apa yang perlu ditambah. Nah itu akan ada perencanaan di situ. Jadi sebenarnya lahan ini tuh sudah cukup unsur haranya. Yang kurang adalah pH-nya perlu ditingkatkan. Nah, petani hanya perlu pengapuran, tidak perlu pemupukan. Nah, itu salah satu perencanaan. Jadi memang perencanaan itu juga harus didukung juga dengan ilmu pengetahuan, data-data juga. Jadi kalau praktisnya saya lebih concern pada pemupukan. Jadi pemupukannya biar lebih tepat sasaran gitu ya, lebih tepat sasaran begitu. Ya, artinya memang yang perlu diketahui seorang petani ini ya bagaimana yang dibutuhkan lahannya, kemudian bibitnya itu harus bagaimana, lahannya harus bagaimana. Ini memang yang terpenting adalah itu gitu ya, tidak gagap ikut-ikutan ke petani tetangga, pas ini mupuk kemudian ikut mupuk, kemudian ini nyebar benih juga ikut menyebar benih, kemudian traktor olahan ini gagap yang terjadi para petani seperti itu, Mas Davi, kalau menurut saya. Apakah semacam itu juga, Mas Davi, kalau pandangan Mas Davi? Itu juga menjadi salah satu pandangan saya sih, karena memang begini, ada beberapa cerita. Jadi ketika petani itu sebenarnya ada sebuah wabah begitu. Sebenarnya di lahan petani ini belum atau tidak terkena wabahnya, tetapi gara-gara di pertanian yang sudah terkena wabah itu para petani yang merugi, jadi petani di sini tuh takut begitu besar. Jadi mereka melakukan penyemprotan pestisida secara banyak, secara masif begitu, dan itu malah menambah biaya dalam bentuk pestisida. Sebenarnya lahan itu masih aman begitu tanpa adanya serangan hama, mereka masih aman begitu. Tapi karena ketakutan mereka, gagapnya mereka, maka mereka akan memberikan pestisida yang banyak sehingga biayanya juga membengkak, sehingga mereka akan banyak ruginya begitu. Ya itu salah satunya juga adalah kegagapan petani, menurut saya juga itu. Ya, betul sekali begitu ya. Kemudian kalau ide-ide kreatif yang dilakukan teman-teman Mas Davi, termasuk Mas Davi ini di pertanian padi, kemudian di pertanian jenis pertanian lainnya, atau bagaimana ini, Mas Davi? Kalau dari saya memang ada dua pertanian. Yang pertama itu padi yang tadi di Rojolele, Klaten. Itu menjadi salah satu pilot project kami. Lalu yang kedua ada pertanian hortikultura tapi dalam bidang cabai dan juga tomat. Ini berada di Kabupaten Sukoharjo. Kalau namanya desanya Cabean. Ya, Cabean Sukoharjo gitu ya. Jadi memang itu padi dan juga cabai, tomat ini yang dikembangkan Mas Davi dan teman-teman ya saat ini begitu ya. Kemudian kalau di yang hortikultura tadi, cabai dan tomatnya ini bagaimana? Juga organikah atau bagaimana ini, Mas Davi? Kalau untuk cabai dan juga tomat ini juga sama seperti dengan pertanian padi Rojolele ini, kami setengahnya adalah organik tapi setengahnya kita masih menggunakan kimia karena kita tidak bisa langsung beralih kepada organik begitu, karena kalau cabai atau pertanian hortikultura itu lebih rentan diserang hama dibandingkan padi, menurut saya seperti itu, karena mereka kan buah warna yang itu lebih menarik serangga, hama dan lain sebagainya. Jadi memang kita masih menggunakan setengahnya pupuk kimia, setengahnya masih menggunakan organik begitu. Tapi kalau berbicara soal inovasi di dalam lahan di cabean ini, kami
Sebenarnya sama, tetapi kami menambahkan itu tadi, soil station ada di situ. Kami menggunakan AWS juga, kami bisa melihat kecepatan angin, sehingga kita bisa melihat penyebaran dari gulma atau penyebaran dari hamanya itu kira-kira nanti menyebarnya ke area mana. Lalu kita juga menggunakan drone untuk melihat kerapatan vegetasi mana saja yang mati, begitu vegetasi yang tidak tumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi tetap menggunakan teknologi kekinian juga begitu. Kalau di Cabean tadi lahannya luaskah ini Mas Davi? Kalau sebenarnya dalam satuan saya baru mengira-ngira, karena kalau orang sekitar itu menyatakan 2 patok begitu. Tapi luas sekitar mungkin dari saya sekitar 5.000 meter persegi atau 4.000 sampai 5.000 meter persegi. Oh gitu ya. Kalau desa 2 patok ya luas lah ya. Ya, jadi sekali panen kalau cabai, tomat ya hasilnya tentu luar biasa ini 2 patok ya. Dan ini masih proses atau bagaimana ini? Masih proses atau sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu atau bagaimana Mas Davi? Untuk proses tanamnya sudah selesai, kami sudah selesai sampai di bulan Januari kemarin. Tetapi untuk proses pengembangan alat, karena kami memiliki alat itu tadi, soil station, kami masih terus melakukan penelitian ada di sana juga, dan kami juga bermitra dengan kelompok taninya seperti itu. Jadi kalau memang dalam bidang pertaniannya secara budidayanya kami sudah selesai, tetapi pengembangan dan juga partnership-nya kami masih terus berjalan. Masih terus berinovasi ya. Jadi ini nanti akan ada musim tanam lagi begitu atau berganti-ganti atau bagaimana kalau di sana Mas? Kalau di Cabean ini memang hortikultura dan juga berganti. Jadi kebetulan yang kemarin kami ada di sana itu adalah pertanian cabai. Lalu mungkin sekarang ini sudah berganti jagung. Nah, lalu nanti juga berganti juga di sawah, karena memang petani di sana menyatakan bahwa lahannya cukup subur, tidak perlu banyak pupuk yang masuk, tetapi bisa ditanami berbagai jenis tanaman tergantung musimnya nanti seperti apa. Mereka menyatakan. Oh gitu ya. Artinya kan kalau padi biasanya kan ada ini ya, apa namanya, gunduan-gunduan gitu kalau cabai, kemudian kalau padi kan datar terus dan sebagainya begitu ya. Ya ini kan pengolahannya juga cukup cukup sulit juga begitu kalau berganti antara cabai atau mungkin melon atau semangka begitu ya nanti ke padi juga begitu. Nah, ini apakah juga akan berpengaruh ke kondisi lahan nanti Mas Davi? Justru kalau dengan adanya rotasi seperti ini atau kita menyatakan sebagai tumpang gilir, tumpang sari itu kan salah satunya kalau menyarikan, kalau tumpang gilir ini bergiliran itu malah lebih bagus untuk tanaman, untuk lahan. Oh, karena gitu ya? Iya betul, karena tanaman kan menyerap unsur hara yang berbeda. Misalkan padi hanya menyerap NPK begitu, kalau yang lainnya menyerap unsur hara yang lain dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya rotasi ini lebih baik untuk lahan. Memang untuk persiapannya agak panjang karena perpindahan antara lahan cabai kan bertunduk lalu menjadi lahan padi yang tergenang air itu memang agak lama prosesnya. Tetapi untuk lahannya secara jangka panjang itu lebih baik karena memang perubahan-perubahan itu juga akan berpengaruh pada unsur hara. Pun begitu demikian juga pada hamanya. Karena hama di pertanian hortikultura kan tentunya berbeda dengan hama yang ada di padi. Misalkan di padi kita tahu ada walang sangit dan lain sebagainya. Di hortikultura kita tahu ada yang namanya ulat gerayak dan lain sebagainya. Nah, mereka itu akan mati seiring bergantian komoditas yang kita tanam. Misalkan di padi kita sudah menanam padi, sudah datang walang sangit, tapi kita ganti menjadi cabai. Nah, walang sangitnya sudah datang, tapi kita sudah ganti cabai, nanti walang sangitnya akan mati. Akan hilang gitu ya? Menurut saya juga lebih baik untuk lahan maupun di hamanya. Hamanya, oh gitu ya. Jadi ini termasuk strategi juga begitu ya dalam pertanian ini untuk mengalihkan hama, kemudian unsur haranya tadi juga begitu.
Mas Davi, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung acara. Tidak terasa sudah jam 10 ini Mas Davi ini ya. Terima kasih perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini Mas Davi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti bisa dilihat kembali Mas Davi di YouTube-nya di 102,2 Persada FM untuk siaran hari ini Mas Davi. Selamat beraktivitas kembali Mas Davi, mudah-mudahan selalu semangat begitu menjadi petani milenial ya, petani muda, bergerak dan juga berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Davi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Mas Miftah dan seluruh kru. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi Prestasi dan Edukasi di hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada